Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alika, kecilin lagi suaranya. Alika, kecilin lagi. Oke. Anda sudah dapat materi mengenai tipe data dan bagaimana input dan output. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mulai nih ngoding, membuat sebuah program utuh. Walaupun programnya masih program yang sangat sederhana. Namanya struktur runtunan atau sequence, ya. Jadi di dalam algoritma atau di dalam program itu ada 3 struktur utama. Ya, ada 3 struktur utama, yaitu yang akan saya jelaskan sekarang, yaitu runtunan atau sequence. Nah, kemudian ada lagi yang namanya percabangan, pemilihan, branching, dan atau kondisi. Nah, ini akan saya jelaskan pertemuan depan, ya, minggu depan. Jadi bagaimana cara si komputer bisa seakan-akan mengambil keputusan, gitu. Sehingga alur program Anda bercabang, tidak lurus-lurus saja, tapi kadang melakukan perintah tertentu ketika suatu kondisi tertentu tercapai. Nah, itu namanya percabangan. Dan yang ketiga adalah struktur yang namanya pengulangan atau loop atau iterasi. Nah, hari ini saya akan jelaskan ini dulu, runtunan dulu. Ya. Karena runtunan adalah struktur program yang paling sederhana dan sangat mendasar. Jadi setiap instruksi akan diproses secara berurutan. Jadi tidak ada yang ketinggalan nih. Jika kita punya Kita punya 5 perintah, maka satu-satu dikerjakan. Tidak ada yang terlewat. Nah, kalau percabangan beda lagi. Anda mungkin gini, ya. Nah, di sini ada cabang. Nah, yang cabang ini ada kemungkinan tidak dieksekusi. Ya, ini tidak dieksekusi yang cabang. Kenapa? Ya, karena tidak memenuhi syarat di sininya. Oke, nah kita sekarang hanya main di sequence yang tidak ada percabangan, semuanya selevel perintahnya. Sehingga setiap perintah pasti akan dieksekusi. Dan inilah ciri-ciri dari runtunan, ya. 1, setiap baris akan dikerjakan satu persatu. Kemudian tidak ada pengulangan, tidak ada istilah dari satu titik balik lagi ke atas gitu. Untuk melakukan operasi yang sama gitu. Pengulangan. Ini enggak ada. Ya, di dalam sequence, di dalam runtunan tidak ada balik lagi ke atas. Kemudian urutan instruksi yang dijalankan dalam program sama dengan instruksi di algoritma. Dan akhir dari instruksi merupakan akhir dari algoritma. Nah, adapun di dalam Python, nah, ciri-ciri runtunan adalah sebagai berikut. 1, setiap baris akan dimulai pada kolom yang sama. Jadi maksudnya gini, ya. Nah, ini perintah 1. Ini perintah 2, ini perintah 3, ini perintah 4. Nah, semuanya lurus, tidak ada yang menjorok. Nah, karena ketika ini menjorok, ini menjadi bagian lain, blok lain di Python. Jadi yang disebut runtunan itu adalah yang awal kolomnya sama. Nanti kalau Anda misalkan punya yang namanya if nilai lebih besar sama dengan 50, maka nah ini ada lagi nih perintah apalah gitu. Perintah 5, perintah 6 gitu. Nah, ini tidak selalu dieksekusi. Kenapa? Karena ini syaratnya adalah nilai lebih dari 50. Nah, tapi perintah 1, 2, 3, dan perintah 4 itu sequence. Nah, di dalam ini juga sebenarnya sequence karena levelnya sama nih. Ya, level awalnya sama.
tidak ada baris yang menjorok atau inden walaupun hanya sebuah spasi. Ya, Python akan error kalau Anda punya runtunan tapi ada baris yang menjorok walaupun satu spasi. Nanti akan dianggap bahwa itu adalah inden yang tidak diinginkan. Contoh kasus, ya, saya langsung ke contoh kasus runtunan karena materinya emang segitu-gitunya. Ya. Misalkan susunlah algoritma untuk melakukan perhitungan penjualan barang. Nah, inputnya apa nih? Inputnya nama barang. Contohnya, nama barangnya buku. Kemudian inputnya harga barang. Harga barangnya 15.000. Inputkan kuantiti penjualan, misalkan 10. Nah, lalu prosesnya apa nih? Nah, proses di dalamnya kita ngitung subtotal. Dengan rumus subtotal itu didapat dari harga kali kuantiti. Bentar ya, saya mute dulu yang agak rame nih. Kemudian, ya, setelah kita dapat subtotal, maka lakukan perhitungan diskon, di mana diskon selalu 20% dari subtotal. Nah, kemudian prosesnya kita lakukan perhitungan total pembayaran dengan rumus subtotal dikurangi diskon. Nah, apa yang di-outputkan? 1. Subtotal 15.000 kali 10, 150.000. Diskonnya 20%, 30.000. Dan total bayarnya 120.000. Oke ya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, Anda boleh nge-unmute. Ini contoh kasusnya. Anda pahami dulu contoh kasusnya, baru Anda bisa membuat programnya. Saya termasuk orang yang menyatakan mustahil seorang programmer bisa membuat program kalau secara manual dia nggak bisa. Programmer itu harus bisa dulu manualnya, harus ngerti dulu nih kasusnya, baru dibuat program. Ya, omong kosong lah kalau misalkan seseorang membuat program, programnya berjalan dengan benar, hasilnya benar, tapi programmernya, loh kok bisa gitu ya? Atau nggak tahu juga kok hasilnya gitu. Nah, Anda harus pahami dulu. Nah, ini kasusnya. Ada yang mau ditanyakan mengenai kasusnya? Silahkan. Paham lah ya, karena ini hanya hitungan sederhana nih. Oke, bagaimana solusinya? Solusi terhadap kasus tersebut. Nah, saya buat dulu dalam bentuk algoritma, ya. Nah, algoritma perhitungan penjualan, ya. Kamus. Kita punya nama barang, tipenya string. Kemudian kita punya harga dan kuantiti, tipenya integer. Dan kita punya subtotal, diskon, dan total yang tipenya real, alias pecahan. Nah, kemudian algoritmanya gimana? Sama seperti biasa, kita proses input dulu. Inputnya apa nih? Masukkan nama barang, masukkan harga, masukkan kuantiti. Setelah input beres, nah kita lakukan proses. Pertama, prosesnya adalah hitung subtotal, di mana didapat dari harga kali kuantiti. Ya. Kemudian diskon kita hitung dari 20% kali subtotal. Kemudian total diisi dari subtotal kurangi diskon. Nah, ini baru proses. Nah, selanjutnya dilanjut dengan output. Nah, outputnya ngapain? Outputkan subtotal, outputkan diskon, outputkan total. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum saya pindah ke versi Python-nya. Ini versi algoritma nih. Nah, versi Python-nya akan saya langsung nulis codingannya ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan tidak mengenai versi algoritma?
Nah, kalau versi algoritma kan itu langkah secara umum. Nah, Anda mau implementasikan pakai Python bisa, pakai bahasa C boleh, pakai bahasa Java boleh, pakai Pascal silahkan. Bebas, ya. Nah, kalau Anda sudah terbayang alurnya, algoritmanya, nah sekarang saya akan buat versi Python-nya. Nah, sebenarnya udah ada nih versi Python-nya, tapi saya ingin menerangkan benar-benar bertahap biar Anda paham, ya. Saya akan menggunakan yang sederhana dulu, idle, ya. Anda boleh pakai PyCharm, silahkan, tidak masalah, boleh lah ya. Anda pakai PyCharm boleh-boleh saja kok. Nah, kemudian saya akan buka sebuah file. Nah, tadi apa langkah yang dilakukan? Tadi kalau Anda lihat algoritma, itu ya, kita mulai dengan input dulu. Nah, di bahasa Python, tanda hashtag ini artinya komentar. Jadi, apapun yang Anda tulis, maka tidak ngaruh. Ini bagian input data. Boleh pakai bahasa apapun silahkan ya. Biasanya komentar digunakan untuk memberikan keterangan. Ya, nanti kalau Anda sudah lebih mantap lagi di pemrograman, Anda bisa gunakan komentar untuk membuat dokumentasi. Nantilah ya itu mah ya. Pertama apa yang harus dilakukan? Baca dulu. Siapa yang harus dibaca dulu? Nama barang. Ya, kemudian baca harga barang dan baca quantity. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, mudah. Baca nama barang. Kita buat variabel nama barang. Didapat dari mana? Dari inputan user. Tinggal pakai input. Nama barang. Nah, harga barang gimana? Harga barang juga gitu ya. Harga barang juga input. Harga barang. Ya, saya lurusin deh titik 2-nya. Nah, kemudian quantity. Nah, quantity juga didapat lewat input. Quantity penjualan. Nah, tapi ingat, harga barang, nama barang benar string. Ya, ini saya hapus karena ini nggak berguna. Ya, karena string, karena nama barang string, misalkan buku tulis atau apa, maka cukup dengan input nama barang. Tapi harga dan quantity jangan, karena harga dan quantity nggak string, dia angka. Nah, terserah Anda mau gimana nih, harga mau integer atau mau float, terserah. Kita tekan konversikan ini. Pengen diintegerkan, boleh. Nah, ini juga pengen diintegerkan. Pak, boleh kok Pak belinya setengah, misalkan beli setengah kilo. Oh, berarti kuantitinya Anda floatkan. Ya, enggak Pak, yang setengah kilo juga kita buat per kemasan Pak, kemasan setengah kilo, jadi kuantitinya tetap bilangan bulat, ya silahkan integer. Mangga, silahkan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya, silahkan, unmute sendiri. Ini baru input loh ya. Jadi kita nama barang dibaca dari keyboard dari user. Harga barang juga didapat dari keyboard dari user, tapi harus melalui konversi dulu menjadi angka lewat in. Nah, kalau input sudah beres, kita ke tahap selanjutnya, yaitu tahap proses. Apa yang kita hitung di tahap proses? Subtotal. Didapat dari mana nih subtotal? Subtotal dapat dari harga barang dikali quantity.
diskon. Nah, diskon didapat dari 20%. 2 per 100 alias 0,2 dikali sub total. Nah, bayar didapat dari mana nih total bayar? Total bayar didapat dari sub total dikurangi diskon. Beres tuh prosesnya. Nah, sekarang kita tampilkan datanya. Outputnya nih. Print F. Terserah ya, mau pakai cara manapun silahkan. Mau pakai cara pakai persen boleh. Misalkan harga barang. Ya, bukan harga barang ya. Sub total RP titik persen. Nah, sub total itu apa nih? Harga barang integer, quantity integer, berarti subtotal integer. Karena integer persen D. Persen, dari mana nih persen D-nya? Dari sub total. Boleh, ya. Anda menampilkan data menggunakan operasi persen. Saya mah pengen pakai cara format. Boleh, ya. Diskon 20%. Misalkan ya, Anda pengen pakai RP tanda kurung kurawal titik format. Nah, kurung kurawal ini didapat dari mana nih? Didapat dari diskon. Boleh tuh, pakai format juga boleh. Pakai ini juga boleh, formatted string, string yang diawali F. Misalkan di sini total bayar. RP titik. Nah, Anda langsung tulis di sini total bayar. Silahkan ya, Anda mau pakai persen semua boleh, mau pakai format semua boleh, mau dicampurin juga boleh. Nah, setelah ini dibuat programnya, kita run, pasti nanya simpan ya. Saya simpan di namanya penjualan. Ya. Nah, ini langsung di run nih. Nama barang, buku tulis, harga barang 15.000, quantity 10. Nah, maka komputer sudah bisa ngitung sekarang. Subtotalnya 150.000, diskonnya 30.000, total bayarnya 120. Nah, kalau Anda lihat subtotal sama diskon kayaknya titiknya kurang ke sana deh satu. Ya, itu tinggal diatur lagi. Ya. Tinggal sinihin satu gitu. Wah, Pak, nggak rapi. Ya, tampilannya nggak rapi. Lebih enak ini di padding, Pak, biar enak ngelihatnya. Ya, Anda tinggal lakukan padding seperti materi kemarin. Saya ingin 10 digit. Saya ingin ini juga 10 digit tanpa pecahan. Ya, ini juga pengen 10 digit tanpa pecahan, float. Oke, saya run. Nah, sekarang isi baru nih. Buku tulis 15.000, 10. Apa? Oh, bukan titik 2 ya, titik. Ya, titik. Ya, salah pencet nih. Tuh, galaknya komputer mah ya. Salah segitu aja nggak ngerti. Buku tulis. Biar kelihatan. Buku tulis harganya 15.000, banyaknya 10. Nah, rapih tuh tampilannya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mangga. Ini lihat, seluruhnya rata kiri. Kenapa? Karena ini sequence.
Kalau Anda lakukan misalkan ini Anda kasih spasi aja ya, saya run, langsung error unexpected indent. Jadi Anda melakukan indent dibuat menjorok dengan satu spasi, tetapi dia bukan bagian dari if atau pengulangan, sehingga dianggapnya salah gitu. Silahkan, ada yang mau ditanyakan? Mudah ya membuat program, cuma gitu doang. Suruh komputer untuk tanya nama barang, suruh komputer untuk nanya harga barang, kemudian harganya diintegerkan. Tuh, ini itu cerita gitu. Kemudian tanya ke user mau beli berapa. Nah, karena akan menghasilkannya string, diintegerkan supaya kuantitinya jadinya angka. Kemudian kita suruh komputer hitung ya subtotal, harga barang kali kuantiti. Kalau udah, hitung diskon, yaitu sebesar 20% kali subtotal. Nah, kalau sudah dapat subtotal dan diskon, hitunglah total bayar dari subtotal dikurangi diskon. Setelah beres melakukan proses perhitungan, maka tampilkan ke layar. Tampilkan subtotal, tampilkan diskon, tampilkan total bayar. Silahkan. Yang mau bertanya, ya, jangan sampai Anda punya kepenasaranan tapi nggak Anda tanyain gitu. Silahkan. Ini sama dengan yang ada di sini ya, input nama barang, hitung subtotal. Nah, cuma ininya satu jenis kalau saya yang di sini ya. Kalau saya tadi yang didemokan 3 jenis, mau pakai persen boleh, ya, mau pakai persen boleh, mau pakai format boleh, mau pakai f-string juga boleh. Aku mau kasih video. Ya. Sepertinya terlalu mudah ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Karena materinya cuma segitu hari ini mah. Gampang. Sisanya mah latihan. Oke, ya. Latihan pertama adalah ya, Anda diminta untuk membuat program sederhana ya. Program untuk menghitung luas selimut ya, luas selimut dan volume dari balok. Tahu sendiri kalau balok itu datanya adalah panjang, lebar dan tinggi. Nah, kemudian setelah diinputkan panjang, lebar, dan tinggi, maka hitunglah ya, hitunglah luas selimut. Luas selimut itu adalah luas sisi kiri tambah luas sisi kanan ditambah sisi atas ditambah sisi bawah ditambah sisi depan dan sisi belakang ya. Jadi 2 kali panjang kali lebar, tambah 2 kali panjang kali tinggi, tambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, sedangkan kalau volume balok didapat dari panjang kali lebar kali tinggi. Nah, outputnya tampilkan luas selimutnya. Melalui rumus ini, tampilkan volumenya. Dan tampilkan dimensinya. Nah, kalau dimensi itu bukan perhitungan, tapi cukup menampilkan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, Anda sudah paham nih, ya. Anda sudah paham kasusnya. Nah, sekarang saya akan buat file baru. Oke, bareng. Apa yang harus saya lakukan? Silakan. Input Pak, Input dulu. Sip. Input. Apa yang input duluan?
Panjang. Panjang, lebar. Panjang. Satu-satu. Satu, input dulu. Masukkan panjang gitu ya. Nah, karena kita butuhnya angka, terserah nih. Anda maunya bilangan bulat atau pecahan? Bulat aja, Pak. Bilangan bulat, integer kan. Udah, gampang. Hebat, Pak. Lebar, integer kan. Input, Lebar. lebar. Kemudian tinggi, integer kan. Tinggi, Pak. Input, Input. tinggi. Ah, gampang itu ya. Beres. Proses. Luas selimut. 2 kali panjang kali tinggi. Panjang kali lebar. Tinggi. Panjang lebar dulu boleh lah. Lebar tambah 2 kali panjang kali tinggi tambah 2 kali lebar kali tinggi. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Beres. Tinggal outputnya. Nah, output ini sebenarnya input, proses, output itu nggak harus ditulis ya. Tinggal tulis gini, gampang. Print. F. Luas selimut. Pakai luas selimut. Udah, cukup gini doang. Print F. Volume kurang tutup. Print dimensi. Nah, dimensi apa yang mau kita tulis? Panjang dikali. Nah, kalinya saya pengen pakai X ya. Kalau di dalam rumus Anda pakainya bintang, tapi kan kalau untuk ditampilkan ke user mah lebih umum kali kan, tanda kali gitu. Lebar kali tinggi. Udah cuma segini, apa susahnya sih? Ya, balok, PY, simpan. Panjang 20 siap lah. 10. 5. Nah, dapat. Ya gitu. Sok aja hitung sendiri. 20 kali 10 200 kali 2 400. 20 kali 5 100 kali 2 200 600. 10 kali 5 50 kali 2 100. Ya, 400 tambah 200 tambah 100 700. Volume 20 kali 10 200 kali 5 1000. Beres. Jadi Anda bisa membuat sebuah program sekarang yang bisa digunakan untuk ngitung luas, ngitung volume, dan lain-lainnya. Mudah. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Yang terutama yang belum pernah ngoding gitu. Silahkan ya. Cuma gini kok programming ya. Bedanya adalah nanti ada if ya. Jadi komputer bisa milih mana yang harus dijalankan. Nanti komputer bisa kita suruh ngulang. Tergantung keinginan kita. Terlalu gampang ini mah ya. Ya. Buatlah sebuah aplikasi
ya untuk menentukan rincian uang kembalian. Jadi rincikan berapa banyak atau berapa lembar uang 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1000-an. Ya, jadi inputnya adalah berapa total bayar dan berapa besar bayar dan berapa total yang harus dibayar. Outputnya adalah tampilkan rincian lembar uang 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, dan 1000-an. Jadi contohnya gini. Berapa total yang harus dibayar? 33.000. Orangnya bayar 100.000. Tentunya ada kembalian. Nah, kembaliannya dihitung. 100.000 dikurangi 33. Dapatlah kembaliannya adalah 67.000. Nah, di sini dirinci kembaliannya. Kalau 67.000, berapa lembar 50 ribuan? 1. Berapa lembar 20 ribuan? 0. Berapa lembar 10 ribuan? 1 lembar. Berapa lembar 5 ribuan? 1 lembar. Berapa lembar 2 ribuan? 1 lembar. Berapa lembar 1000-an? 0. Nah, kebayang nggak? Supaya, jadi kalau Anda membuat program untuk kasir, suka duit ini kan, total 33.000, Anda ngeluarin duit 100.000, nah kemudian muncul kembalian sekian, nah kemudian si kasir nyari 67.000, nah supaya nggak salah ngambil, nah dikasih ya 50 ribuannya 1, 10 ribuannya 1, 5 ribunya 1, 2 ribunya 1 gitu. Dirincikan gitu. Saya bantu lah ya. Saya bantu sampai sini nih. Ya. Jadi udahlah, saya ganti yang ini ya. Apa sih yang ditanyakan duluan? Nah, yang ditanyakan duluan adalah total bayarnya. Total bayar adalah input total yang harus dibayar. Tapi dah ingin angka, integer kan. Ya. Kemudian bayarnya berapa? Nah, integer kan. Integer. Besar bayar. Ya, dipapantes we ini mah ya supaya rata. Nah, kembalian didapat dari bayar dikurangi total bayar. Nah, tampilkan kembalian adalah RP kembalian. Nah, saya bantu sampai sini ya. Saya belanja 33.000, bayar pakai uang 100.000. Nah, kembaliannya dapat 67.000. Nah, pertanyaan pertama ya. Anggap kita punya kembalian itu adalah 67.000. Nah, sorry ya. Ini cuma sekedar catatan saja. Nanti dihapus. Pakai if else ya Pak? Enggak, saya belum ngajarin, artinya nggak harus pakai itu. Jangan pakai itu, karena saya belum ngajarin. Panterangan buat saya belum nerangin, tapi udah ngasih tugas harus pakai itu. Nah, saya ingin nulis nih, print F Rp 50.000 adalah sekian lembar, gitu kan? Nah, ini mau dari mana nih variabelnya? Saya sebut lembar 50K. Ya. Lembaran 50.000. Nah,
kira-kira variabel ini Anda dapat dari mana? Kalau 67.000, berapa banyak lembaran 5.000-nya? 50.000-nya. 1. Nah, Anda bisa loh. Kalau saya punya kembalian, kalau ada uang 200.000 gitu. Ya. Kalau ada uang 200.000 gitu. Kita beli 33.000. Ya, 33.000 pakai duit 200.000. Kembali 100 berapa? 30.000. 167.000. Ya, kembaliannya. Kalau ada duit 200-an ya, 200.000. Berarti banyaknya lembar dapat 50.000 dari mana nih? Ini lebih enak ribu aja, RB lah ya. Lembar 50.000. Kalau 67.000 berapa lembar? 1 ya. 167.000. 3 lembar, Pak. Anda secara manual bisa loh ngejawab. Kalau ada kembalian. Ya, kalau ada kembalian 240.000. Berapa 50.000-an? 4 lembar, Pak. Coba itu dapat dari mana angka 4? Maaf, Pak, salah kirain 240.000, Pak. 240.000. Cok, saya benar 240.000 berapa lembar? 4 lembar, benar. 4 Tapi lembar. dapat 4 dari mana Anda? 4 bagi 5. 4 kali 5. 200 dibagi 50. Oke, kembalian ya dibagi 50.000 gitu. Nah, inilah kenapa Anda wajib memahami tipe data. 67.000 dibagi 5.000 adalah ya 33.000, 100.000. Masa 1,34 lembar disobek 0,34 lembarnya. Lah, Anda juga tadi ngejawabnya satuan kok. Soalnya di kebilangan bulatin, Pak. Nah, gimana di pembagian yang menghasilkan bilangan bulatnya digimanain? Tambahin 1 lagi, Pak, pembagian. Garis miringnya 2 kali. Nah, itulah kenapa Anda wajib ngerti operator. Run. Capek banget saya tiap ngeran ya. Tiap run harus ngisi data gitu ya. Nah, ini benar nih 1 lembar ya. Nah, saya males banget setiap saat saya harus nginput data. Nah, karena ini masih testing, saya langsung aja total bayarnya 33.000. Kemudian ini nggak usah dihilangin, saya jadiin komentar. Nah, sedangkan bayarnya adalah 100.000. Nah, supaya apa nih? Supaya saya nggak usah capek-capek nginput gitu. Run jalan gitu. Set, udah dapet nih 67.000 1 lembar ya. Oke, sekarang kalau saya ingin menampilkan yang 20.000 gimana ya? Ini 20.000, saya buat variabel namanya lembar 20.000. Lembar 20.000 didapat dari Kembalian. kembalian Dibagi bagi 20.000. 20.000. Oke, yuk. Masa 3 lembar? Kembali angka 50.000. Nah,
Berarti jangan dulu dibagi 20.000 kembaliannya. Kembaliannya harus sisa dari ini, sisa dari kembalian dibagi 50. Ngambil sisa pakai apa? Persen. Kembalian adalah kembalian sekarang persen 50.000. 50, mana angka 5? Kenapa jadi hilang? Nah, berarti kan dengan adanya kembalian sama dengan kembalian dibagi 50.000, berarti 67.000 ini dibagi tapi diambil sisanya. Dibagi 50.000 tapi yang diambil sisanya, berarti dapat 17.000-nya. Ya, paham nggak? Nah, baru sisanya yang 17.000 dibagi 20.000 sehingga kita dapat 0 lembar. 17.000 nggak nyampe 20.000, berarti kita nggak pakai 1 lembar pun. Nah, berarti selanjutnya mah gampang, tinggal copy. Nah, ini sisa pembagian 20.000. Kita buat 10 ribuan. Beri nama lembar 10.000. Run. Nah, 50.000-nya 1 lembar, 20.000-nya nggak pakai. Nah, kemudian ini 1. Nah, kalau nanti Anda sudah bisa if, yang 0 mah nggak usah ditampilkan. Ya, yang ditampilkan itu kalau lebih dari 0 lembar. Beres nih ya. Tinggal saya copy. Pertama, kembalian dibagi dulu dengan sisa 10.000. Nah, kita punya 5 ribuan sekarang. Bagi dengan 5.000. Ini 5.000. Oke, beres 5 ribuan. Sisanya, sisa dari 5 ribuan. Ya, kembalian dihitung dulu sisanya. Ini 5.000. Nah, kita cari 2 ribuan. Nah, kalau sudah beres 2 ribuan, maka kita nyari duit 1.000-an. Oke, nih. Oh, ini apa ini ya? Ke copy ini. Udah deh. Kembalian 67.000 segini, ya. Nah, kita pakai angka lain. Misalkan, saya belanjanya cuma 3.000, tapi pakai uang 100 ribuan. Atau saya belanja 1.000 ya, pakai uang 100.000. Run. Kembalian 99.000, 5 ribuannya 1 lembar, 20 ribuannya 2 lembar, 5 ribuannya 1 lembar, dan 2 ribuannya 2 lembar. Sip, betul. 50 tambah 40, 90, 95 tambah 4, 99. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ngoding mah gitu-gitu saja. Wah, udah bener nih perhitungan. Balikin lagi input datanya dari user. Sehingga user bisa bebas ngisinya. Wah, saya harus bayar 250.000 dengan uang 750 ribuan. Katanya mau ada ya, nggak tahu lah. Nah, 5 ribuan sebanyak 10 lembar. Duit berapa yang mau muncul ya? 75.000 gitu atau berapa? Ya, nggak tahu lah. Iseng saja ini mah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan?
Nah, inilah cerita. Ya, saya memandang ini sebagai dongeng. Dongeng apa nih? Dongeng yang harus dijalankan oleh si komputer. Ya. Kerjaan yang harus dijalankan oleh komputer. Jadi komputer mau ngapain juga silakan. Selama Anda ngasih instruksi dengan benar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini latihan kedua. Nah, latihan ketiga. Nah, ini mulai nih. Agak perhitungan-perhitungan keuangan. Buatlah sebuah aplikasi yang dapat menghitung saldo suatu tabungan setelah melewati jangka waktu tertentu. Misalkan bisa bulanan, bisa tahunan lah ya. Nah, inputnya adalah saldo awal, bunga, dan jangka waktu. Nah, prosesnya adalah menghitung saldo akhir setelah melewati jangka waktu tertentu. Nah, orang keuangan punya rumus nih. Ya. Saldo akhir pada bulan tertentu adalah saldo awal dikali 1 itu 100% plus bunga per 100, jadi ini ditambah dengan persen dari bunga, dipangkat jangka waktu. Nah, Anda diminta untuk menampilkan berapa saldo akhirnya. Contoh, ya, saya punya saldo awal 100.000. Kalau di laporan Anda 109.000 itu kepleset ya ngetiknya ya. Bunga 10%, anggap bunga per bulannya 10%, anggaplah supaya gampang hitungnya doang. Jangka waktunya 3 bulan. Berapa ya saldo akhir setelah 3 bulan? Nah, kalau Anda pakai rumus ini dapat 1331. 133.100 rupiah. Nah, begitu juga kalau misalkan jangka waktunya agak panjang. Saldo awalnya 100.000, bunganya 5%, jangka waktunya 12 bulan. Kira-kira tabungan jadi berapa ya? Nah, jadi 179.585,6 rupiah. Nah, nih orang keuangan mah udah punya nih, ya, orang keuangan udah punya rumusnya. Nah, kalau Anda nggak tahu rumus ini, Anda bakal capek ngitung ini. Ya, karena Anda harus ngulang sebanyak 3 kali atau sebanyak 12 kali untuk melakukan perhitungan. Oke, manualnya seperti ini. Ya, manualnya saya demokan di Excel. Ya, ini saldo awal nih. Ini saldo awal, kemudian di sini ada bunga. Nah, ini waktunya nih. Waktunya saya buat nih 1, 2 sampai berapa lah. Oke, saya buat sampai 130 tuh ya. Saldo awal berapa? Saya misalkan punya saldo awal 100.000. Bunganya berapa? 5%. Berarti saldo akhir bulan. Nah, kalau bulan ke-1 didapat dari saldo plus bunga dibagi 100 kali saldo. Nah, ini bulan pertama. Jadi 100.000 dapat bunga 5%, jadi 105.000. Nah, nanti di bulan kedua saldo akhir akan jadi saldo awal di bulan kedua. Nah, makanya saya kasih ini. Bunganya selalu 5%. Oh, saya copy ini. Biarin lah ya. Nah, berarti rumusnya sama aja.
Nah, saya copy nih rumusnya. Lalu bulan ketiga ambil juga dari sini. Nah, saya copy aja lah. Nah, oke, yang ini juga copy. Oke, ya, ini sekedar bukti. Tadi bulan keberapa sih? Bulan ke-12 ya. 100.000 dengan bunga persen. Dengan bunga 5%, jangka waktu 12 jadi 179.585. Nah, bulan ke-12 179.585. Nih hasilnya sama dengan versi manual. Nah, ini rumusnya. Ya. Saldo akhir adalah saldo awal dikali 1 plus bunga dibagi 100, konversiin dulu dalam persen, dipangkat jangka waktu. Oke, ya. Saya bantu buat inputnya. Saldo awal dapat dari input. Saldo awal. Nah, apakah harus bilangan bulat atau boleh pecahan? Oh, boleh pecahan, Pak. Float. Kemudian saldo. Bukan saldo. Apa? Bunga. Bunga boleh pecahan, malah kebanyakan pecahan. Float. Input bunga. Misalkan bunga, saya kasih keterangan, tulislah dalam persen. Jangka waktu adalah, nggak ada nyimpen di bank 2,5 bulan ya. Integer dari input jangka waktu. Jadi saldo akhir didapat dari, yuk bantu saya. Saldo awal kali dikali 1 tambah 1 tambah bunga per 100 pangkat dipangkat jangka waktu bintang 2. Beres Kang Neng ya. Berapa nih saldo akhir? Oke, ada yang salah? Beres. 100.000. 100.000 5% 12 bulan. Tuh dapat sama hasilnya. Mau pakai Excel juga sama. Mau pakai manual ngitung sama. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tuh gunanya ya punya rumus matematika, punya rumus keuangan. Ya, jangan selalu ngandelin versi manual. Ya, jadi sekarang kalau Anda mau nyari tabungan berapapun gampang kan? Tinggal jalankan program ini. Saya mah punya uang 1.200.000 nih. Bunganya sih cuma 1,5% per bulan. Tapi saya nyimpan 10 tahun, 120 bulan. Jadi berapa ya? Wah, lumayan nih. Ya, jadi 7 juta. Berapa kali lipatnya tuh? Nah, jadi dengan belajar algoritma dan pemrograman, Anda bisa membantu orang. Ya, sehingga pekerjaan orang jadi lebih cepat. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mudah ya? Lihat, di sini tidak ada if, di sini tidak ada pengulangan, semuanya hanya runtunan.
Yo, ada yang mau tanyakan tidak? Terlalu gampang ya? Kalau ini bisa nggak? Ya, saya sisain satu nih latihannya nih. Ya. Sebuah warnet membutuhkan sebuah aplikasi untuk menghitung berapa besar biaya rental berdasarkan waktu ngerental. Biaya rental per jam adalah 5.000. Inputnya adalah jam dan menit masuk serta jam dan menit keluar. Prosesnya adalah menghitung lama rental dan menghitung biaya rental. Outputnya yang diinginkan adalah lama rental dalam menit dan dalam format jam titik 2 menit. Ya, dan outputkan besar biaya rental. Contoh, saya masuk jam 9 lebih 30, ya, 9.30. Kemudian saya keluar jam 12 lebih 15. 12 lebih 15. Nah, berapa lama nih? Nah, menurut perhitungan saya, ini adalah 165 menit. Alias 2 jam 45 menit. Nah, 2 jam 45 menit itu kalau dikalikan dengan 5.000, yaitu 13.750. Nah, ini tipsnya ya, untuk mempermudah menghitung selisih waktu. Sebaiknya waktu masuk dan waktu keluar konversikan ke dalam satuan menit. Nanti lama rental bisa didapat dari selisih menit keluar dan menit masuk. Kan aneh nih kalau gini ya. Anda pasti rumusnya gini nih. 12 jam keluar, 12.15 dikurangi jam 9 lewat 30. Nah, ngaco, walaupun benar tapi ngaco. 15 kurangi 30 minus 15. 12 dikurangi 9, 3. Jadi lama rentalnya adalah 3 jam minus 15 menit. Bener sih? 3 jam kurang 15 menit. Ya, iya bener, 2 jam 45 menit gitu. Tapi jangan gitu dong. Nah, konversikan ini ke dalam menit. Konversikan ini ke dalam menit. Nah, nanti Anda tinggal kurangi. Maka Anda bakal dapat 165. Gimana 165 supaya jadi 2 jam 45 menit? 2 jam 45. Digimanain tadi? Dibagi 60, Pak. Silahkan dicoba ya. Masih ada waktu berapa menit lagi nih? Kita sampai jam 2 lebih 30 ya? Iya gitu. Iya, Pak, 2 lebih 30. Iya. Nah, sok coba dulu lah ya. Atau ya udahlah. Silakan Anda nanti coba di rumah ya. Karena programming itu harus banyak latihan. Anda boleh ngambil buku Pascal, Anda boleh baca buku C, Anda boleh baca buku Java. Lihat contoh soalnya, selesaikan dengan Python sama aja lah. Nah, ini belum lintas hari loh ya. Kalau lintas hari itu gini, ini nanti kalau Anda sudah belajar if. Misalkan saya masuk jam 20, jam 8 malam nih. Keluar jam 2 pagi ngerentalnya nih. Masa ngerentalnya minus 18 jam? 2 dikurangi 20 gitu ya. Berapa lama nih? Ini mah 6 jam. Ya, masa minus
18 jam. Ngerental minus 18 jam berarti rentalannya yang bayar ke yang ngerental ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan tidak? Ini mah bagian Anda lah ya. Satu aja. Nah, kita kerjakan nanti di lab. Silahkan semua coba. Kalau ada masalah, kalau ada error, silahkan sampaikan di grup. Malu ngobrol di grup, tanyakan private ya. Kalau saya sih lebih senang Anda nanyain di grup, biar nanti teman Anda ada yang ngejawab gitu. Ya jangan selalu saya ya. Belajar Anda punya komunitas sendiri. Ya, nanya ke komunitas, dijawab. Jangan ketergantungan sama dosen ya. Jangan sampai Anda nanti udah lulus punya kasus mau ke kampus dulu katanya, mau nanya ke dosen. Itu udah beda lagi ya. Itu bukan konsultasi gratis lagi kalau itu. Oke, silahkan. Dari awal tadi materi ada yang mau ditanyakan? Tidak, silahkan. Ini nanti rekamannya saya kirim ke YouTube ya, biar Anda terutama tadi yang program tadi mungkin Anda mau nyoba-nyoba lagi ya, silahkan ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, jangan alergi matematik ya. Ya, karena itu modal Anda. Ini contoh aja lah, contoh sederhana ya, dimana Anda harus ngerti itu. Saya mau nanya nih, kalau 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 berapa sih? Tipe datanya apa, Pak? Oh, ini udah jelas integer, karena saya nggak pakai kutip. Nah, 15, Pak. 15, betul. Hebat, Kalau 1 plus 2 plus 3 plus sampai 100 berapa? Ada yang mau gitu? Tergantung suku katanya Pak, suku kata ya. Ini ada 100. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 sampai plus 100. Atau ya yang mudah dulu deh. 1 plus 2 plus 3 plus 4 sampai plus 1000. Itu berapa sih? Ini orang yang kurang tahu matematik mah dihitungnya satu-satu. 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15. Kalau mau ngerjain ini 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, 15 tambah 6, 21 tambah 7. Berapa ya? Nih, yang orang matematika tahu. Anda tinggal tahu ujungnya doang. N dikali N plus 1. Ya, kali dulu. Bagi 2. N-nya 5 dikali 5 plus 1 bagi 2. 5 dikali 6 bagi 2. 30 bagi 2. 15. Dapat nih. Ya. Kalau yang 100 gimana nih? Tinggal 100 dikali 101 bagi 2.
Mana yang paling enak nih perhitungannya? Ini dulu bagi 2. 100 kali 50,5. 100 kali 50,5, 5.050. Cukup pakai satu rumus, beres. Ya, kalau Anda ngerti matematiknya, nggak harus melakukan pengulangan 100 kali. Wah, iya gitu Pak. Yuk kita buktikan lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, saya punya sampai 100 nih ya. Saya akan sum dari 1 plus 2 plus 3 sampai plus 100. Tuh 5.050 sama kok dengan rumus tadi. Ya. 1000 kali gampang ya. 1000 dikali 1001 bagi 5 bagi 2 dapat 500. 1.500. Tuh ya, peranan dari rumus nih. Oke, ada yang mau tanyakan? Terakhir pertanyaan saya ya. Saya cukupkan sekian materinya kalau tidak ada pertanyaan lagi. Yang ini silahkan Anda berkutat ya. Mungkin tadi ada yang nemu seperti yang tadi saya coret-coret nih. Mungkin ada yang nemu 3 jam minus 15 gitu. Ya, itu namanya proses, nggak masalah ya. Tidak ada pertanyaan. Jadi saya cukupkan sekian. Ya, saya langsung kirim nih ke YouTube, jadi tunggu saja linknya di WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yuk.